Saya wanita belum menikah usia 35 tahun. Alhamdulillah saya baru pindah ke tempat kerja, namun qadarullah pekerjaannya sangat padat dan jauh. Waktu ibadah dan menuntut ilmu berkurang. Saya sering sampai rumah di atas jam 8 malam, sering jam 11 hingga sampai rumah sangat lelah. Waktu dan tenaga saya sudah banyak terkuras, jadi tidak khusyuk ibadah dan ketika ibadah pun kepikiran kerjaan. Mencari tempat tinggal yang dekat kedua belum dapat. Mengurus diri sendiri dan rumah tidak sempat. Akhir pekan pun terkadang masih bekerja. Kalau tidak ada pekerjaan saya gunakan untuk istirahat. Ada rasa ingin menyerah, tapi saya dengan pertolongan Allah masih menjadi single income untuk keluarga saya. Jujur saya sangat lelah dan dalam kondisi saya tidak bisa berpikir dengan baik. Di kajian Tadkiratus Sami sebelumnya, Ustaz sampaikan untuk tidak mengambil keputusan sampai semua data yang dapat dikumpulkan terkumpul dan setelah pertolongan Allah untuk bertanya pada ahli ilmu. Jujur saya bingung Ustaz, mohon nasihatnya untuk saya. Yang pertama, jangan buat keputusan kecuali di atas ilmu dan banyak minta tolong kepada Allah. Perhatikan niat kita, karena intas tukila yastuka, jika Anda jujur kepada Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Lalu yang berikutnya, musyawarah dengan ahlinya, wasyawiru fil amr, dan bermusyawarah dengan mereka dalam segala urusan. Manusia terbaik, terjenius, yang paling banyak ilmunya, dapat wahyu, itu masih disuruh musyawarah oleh Allah SWT. Jadi musyawarah itu penting. Dan data yang terkumpul untuk mengatakan ya atau untuk merubah arah hidup atau pola hidup atau untuk pindah pekerjaan atau berhenti adalah data yang sampai pada derajat keyakinan 100% atau data yang sampai pada dzan ghalib 70-80%. Jadi kita tuh gak harus nunggu data 100% untuk buat keputusan. Tapi kalau datanya misalnya 50-50 atau datanya masih 40%, 30%, 20%, maka jangan ambil keputusan yang merubah. Dalam ilmu usul kembali ke kaidah, kembali ke kondisi yang sedang kita lakukan. Karena datanya nggak komplit. Karena itu bukan ilmu. 50-50 itu syak. Kaidah mengatakan keyakinan tidak bisa hilang hanya karena keraguan. Kalau data di bawah 50 apalagi. Itu dalam ilmu usul fikih waham, hanya asumsi. Dan dalam konteks seperti ini, sarannya sebaiknya penanya cari aktivitas lain. Karena yang pertama terlalu padat sehingga tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Sampai waktu ibadah dan menuntut ilmu berkurang. Kalau ini maksudnya amal ibadah yang sunnah, maka insya Allah masih ditolerir jika pekerjaan kita untuk menutupi fardu ain, yaitu mencari nafkah. Tapi kalau sampai ibadah wajib dan menuntut ilmu yang wajib bermasalah, maka ini menunjukkan kita sudah melampaui batas dan harus dirubah. Karena jadi tidak khusyuk beribadah. Dan ketika ibadah jadi kepikiran kerjaan ini udah gak sehat. Justru sebaliknya, Nabi SAW ketika ada masalah dan seterusnya, ya Bilal arih Nabi sholat, kita break dulu untuk melakukan sholat. Dan itu adalah para nabi. Pola para nabi itu idza hazamal amru sholat rakaatain. Kalau sedang pelik-peliknya, maka mereka akan break sholat 2 rakaat. Bukan gak sempat sholat atau capek sehingga gak sholat atau pas sholat kepikiran kerjaan. Enggak. Dan sering pulang jam 11 bahkan lebih dari jam 11 malam itu gak sehat bagi wanita. Itu semua kena. Kualitas iman kena, ibadah jelas, kesehatan nggak sehat, lalu kehormatan yang lebih penting daripada kesehatan, sosial kena juga, karena urf masyarakat kita secara umum masih memandang negatif pola seperti ini. Ini variabel yang menunjukkan ini overdosis dan perlu melakukan perubahan. Bisa di tempat kerja yang sama bilang saya mau pindah dari posisi ini atau cari pekerjaan lain selama pekerjaannya halal dan diri kita terjaga. Ada rasa ingin menyerah, bukan menyerah. Kalau niat kita ikhlas dan kita minta pertolongan kepada Allah. Dan ini karena menjaga hak Allah SWT dan hak diri. Apalagi kalau kita punya skill, kita punya keahlian, maka insya Allah akan mudahkan. Mantaraka sya'nila awadallahu khairun min. Para siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ini jelas. Alasan ini sudah cukup kita melakukan perubahan karena Allah SWT. Maka insya Allah akan kasih yang lebih baik. Dan sebaliknya kalau kita tetap bertahan, maka hak Allah akan terbengkalai, iman akan turun, ibadah akan berantakan, semakin gak berkah. Jadi udah capek, letih, gak ada keberkahan.